efisiensi inilah ya, perubahan efisiensi inilah yang kita bisa estimasi apa yang menyebabkan ini. Yang menyebabkan ini karena sebagian besar komponen yang ada dalam rumah kita adalah berupa induktor, ya, berupa induktor. Dan kemarin kita juga sudah sampaikan ketika induktor itu punya energi disipasinya, ya. Ada di dalam induktor sendiri akan muncul energi yang baru. Sehingga kalau suplainya itu hanya sekitar harusnya itu adalah sekitar misalnya 1000 joule, misalnya 1000 joule dengan pertimbangan V kali I kali T ya, 1000 joule, maka eh, dari 1000 itu belum tentu semuanya bisa terpakai di induktor. Karena apa? Sebagian ya, sebagian 1000 joule-nya itu dipakai untuk berubah menjadi panas yang nilainya sama dengan setengah Li kuadrat. Lagi-lagi di situ adalah induktor. L-nya adalah punya induktor. Nah, sama seperti yang saya sampaikan tadi, ketika di dalam rumah kita, saya hitung dengan perhitungan dengan karakteristik semuanya cuma 1100, tetapi ketika saya tambahkan sedikit, maka sudah tidak bisa mensuplai. Nah, kemana? Ya, karena sebagian besar komponen induktor yang ada dalam rumah kita akan menyerap energi, ya, merubah sebagian energi listrik yang mengenainya menjadi panas. Nah, itu yang nanti akan kita coba singgung. Kemudian di sini nanti kita juga akan melihat bagaimana caranya untuk membuat supaya energi panas yang dihasilkan itu tidak serta-merta hilang begitu, ya. Tidak serta-merta hilang atau serta-merta ada begitu, tanda petik, sehingga atau memperkecil itu. Meskipun panas, tapi panasnya itu tidak serta-merta menyedot energi yang saya berikan. Jadi ibaratnya nanti kita akan membahas juga bahwa saya itu pemakaian saya itu hanya 1100. Tetapi saya harus membayar 1300. Karena apa? Karena yang 200 hilang. Hilangnya kemana? Salah satu berubah menjadi panas oleh induktor, ya, dan lain sebagainya. Nah, sehingga kita akan pelajari itu. Gimana kita bisa memanfaatkan secara optimal dari 1300 ya minimal 1000 berapa? 1250 lah misalnya. Kalau misalnya yang hilang 50 itu kan masih wajar lah. Ya, sebagian hilang karena efisiensi beberapa peralatan yang ada dalam rumah kita. Kondisi yang seperti ini juga dilakukan oleh produsen-produsen lampu misalnya. Kalau dulu kita menggunakan lampu TL, ya, tube lamp, ya, TL, lampu neon misalnya begitu, yang di dalamnya ada balasnya. Ketika ada balasnya, maka balas itu akan apa? Menyebabkan pemakaian kita itu menjadi berbeda dengan apa yang kita bayar. Ya, sama seperti tadi. Jadi balas yang beredar rata-rata itu hanya efisiensi sekitar 80%. Jadi kalau di efisiensinya 80%, maka kalau saya punya lampu 10 watt, maka sebenarnya yang terpakai hanya 8 watt. Tetapi saya harus bayar 10 watt. Nah, itu yang terjadi. Sehingga nanti kita juga akan bisa estimasi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, sehingga pada bab ini kita akan membahas tentang itu. Nah, jadi pada bab ini kita akan masuk pada materi rangkaian arus listrik bolak-balik. Ya. Jadi mungkin kita juga sudah perso semua, sudah tahu semua bahwa arus listrik bolak-balik ini akan seakan-akan kita juga tidak bisa dalam tanda petik ya, tidak bisa hidup tanpa listrik begitu kan? Sehingga coba kalau misalnya dalam sehari saja begitu listrik ada pemadaman listrik, kira-kira kita akan seperti apa? Kita sudah pontang-panting tidak karu-karuan, mulai kita sudah tidak bisa ngecas laptop, kita tidak bisa ngecas HP, ya, tidak bisa nonton TV, lampu, AC dan sebagainya. Ya. Nah, itu yang terjadi. Nah, dari kondisi yang seperti itu yang disarankan oleh pemerintah bagaimana kita bisa menghemat. Karena bisa jadi ketika pasokannya itu berkurang, ya, pasokannya itu sedikit itu karena apa? Efisiensi kita tidak banyak. Kita tidak bisa melakukan efisiensi terkait dengan penggunaan listrik sehingga bebannya berlebihan. Sebagai contoh misalnya, dulu sempat ada iklan di TV itu tolong matikan listrik atau kurangi lampu pada jam 15 ya 17.22. Artinya apa? Artinya adalah pada jam 17, jam 5 sore sampai jam 22 itu adalah aktivitas orang di dalam rumah itu meningkat.
Ya, mulai lampu, mulai TV, ya, mulai yang lain-lainnya. Ya. Jadi orang pada saat orang dalam kondisi istirahat, berada di rumah, ya, sehingga beban puncak itu meningkat. Sementara efisiensi dari peralatan yang kita punya itu rendah. Misalnya paling bagus itu 80%. Ya, efisiennya 80%. Ya, sehingga ya anjuran itu menjadi sangat bijak kalau misalnya kita bisa menggunakan itu dengan catatan bahwa peralatan-peralatan yang kita gunakan itu masih memiliki efisiensi yang cukup rendah. Ya. Jadi kalau efisiensinya cukup rendah, maka ya otomatis kita harus selalu pemerintah harus selalu menambah jaringan listrik, menambah sumber listrik baru, baik dengan energi baru terbarukan atau energi fosil atau energi alam yang lainnya. Ya, itu yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, upaya-upaya itulah salah satu nanti yang akan dilakukan. Oke. Nah, di dalam materinya ini nanti kita akan membahas tentang ini. Jadi kita akan membahas tentang arus DC dan arus AC. Apa sih perbedaan antara arus AC dan arus DC? Nah, seringkali kita mengatakan itu, ada arus AC, ini ada arus DC. Bedanya apa sebenarnya? Kapan saya bisa mengatakan arus ini menjadi arus DC dan kapan dia menjadi arus AC? Kemudian kita akan berbicara tentang bagaimana karakteristik sebuah komponen elektronika, dalam hal ini resistor, induktor, dan kapasitor di dalam rangkaian arus bolak-balik. Ya, nanti mungkin kita juga akan singgung bagaimana kalau dia dalam rangkaian arus searah. Kita juga akan saya sampaikan. Kemudian nanti ada harga efektif arus dan tegangan, kemudian nanti baru pada rangkaian R, L, dan C dalam rangkaian arus bolak-balik. Jadi nanti akan digabungkan secara bersama-sama. Nah, dari sini kemudian nanti kita akan coba lihat. Jadi sebenarnya kalau dalam komponen elektronika, secara garis besar dalam elektronika itu ada 4. Ya, secara garis besar itu ada 4 komponen dari dalam listrik atau elektronika. Yang pertama itu adalah sumber tegangan. Ya, yang pertama ini. Baik nanti adalah ada yang seperti yang di atas, ada AC maupun DC. Kemudian yang kedua, itu secara garis besar itu adalah apa? Hambatan. Baru yang ketiga itu adalah induktor. Kemudian yang keempat ini adalah kapasitor. Jadi semua komponen yang ada dalam elektronika itu nanti di dalam melakukan analisa, ya analisisnya pasti akan ke arah sini. Tidak ada yang lainnya. Baik nanti kalau kita berbicara tentang sensor, baik kita berbicara tentang konduktor itu sendiri dan sebagainya, biasanya yang dibahas adalah secara garis besar adalah ada bagaimana hambatannya, bagaimana induktansinya, bagaimana kapasitansinya. Kemudian setelah itu bagaimana kalau saya hubungkan dengan sumber tegangan? Sumber tegangan apa? AC maupun DC. Dan dari sini nanti akan muncul yang namanya impedansi. Nah, impedansi ini adalah kalau dia dihubungkan dengan komponen AC. Kalau dihubungkan dengan komponen DC akan menjadi hambatan. Ya, jadi hambatan saja. Ini kalau dia dihubungkan dengan DC. Nah, sekarang apa sih perbedaannya AC dan DC? Ada yang tahu teman-teman? Silakan secara garis besar, apa sih arus AC atau alternating current dan arus DC atau direct current? Monggo silahkan kalau yang bisa menjawab silahkan bisa berkomentar atau memberikan penjelasan. Monggo silahkan. Izin menjawab Pak. Ya, monggo Ferry. Pak, tapi sebelumnya saya nanya Pak. Saya lupa itu Pak, yang searah itu yang AC apa DC Pak? Oh, searah itu DC no? Oh, yang DC Pak. Ya, jadi direct. kalau saya dulu itu di SMA itu kalau DC itu kan kalau listrik itu digambarkan bergelombang gitu loh Pak. Nah, kalau yang searah itu cuma atas saja Pak gelombangnya, yang bawah nggak ada. Terus kalau AC itu atas bawah gitu Pak. Jadi ada bukit, ada lembah gitu Pak. Oke, baik. Atau kalau yang DC itu bisa juga lembah saja gitu Pak. Oke, baik. Baik, yang lainnya, ayo.
Jadi Mas Ferry sudah menyatakan seperti itu. Yang lainnya bagaimana? Ayo. Ada yang mau jawab? Yang lainnya memberikan jawaban, memberikan tanggapan, atau Pak begini Pak, misalnya begitu. Silahkan, ayo. Ayo. Oke, saya izin jawab, Pak. Ya, ayo Bang, monggo. Jadi arus DC itu harusnya kan searah, Pak. Jadi frekuensinya 0. Frekuensinya Terus 0. pada arus AC itu arahnya bolak-balik, kecepatannya juga bolak-balik. Arus AC itu punya frekuensi, Pak. Oke. Oke, yang lainnya ayo. Iqbal sama Mas Faris sudah menjawab. Ayo yang lainnya monggo Pak. Izin menjawab, Pak. Ya, Mas Haris ayo. Kalau saya setuju sama yang tadi, kalau AC itu kayak gelombang, kayak seperti gelombang sinusoidal atau apa itu loh, Pak. Ya, terus? Kalau yang AC itu emang cuma yang atasnya aja, nggak pakai gelombang bawah, nggak ada. Oke. Baik, yang lainnya monggo. Ini sudah menarik ini, dari sini nanti kita bisa simpulkan bersama ini. Yang lainnya monggo. Tidak ada? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan Reka. Kalau arus AC itu arus listriknya itu nilainya berubah-ubah terhadap satuan waktu. Kalau DC itu nilainya selalu tetap. Oke, baik. Yang lainnya lagi ayo. Nggak usah takut salah. Ayo jawab. Tidak apa-apa, ayo. Ada lagi? Oke, baik. Kita lihat sekarang. Nah, arus DC adalah nilai dan arus selalu tetap. Nah, tetap ini dilihat dari tinjauan adanya pengaruh transien. Artinya di sini adalah ideal. Ini dikatakan ya ideal ya. Ideal. Jadi kalau dengan ya dari buku-buku ini ideal. Ideal itu biasanya dihasilkan oleh baterai. Ideal. Dia satu arah, tidak ada riak, tidak ada frekuensi. Tidak ada frekuensi. Dia lurus begitu. Seperti yang disampaikan oleh Mas siapa tadi yang kedua tadi? Mas Iqbal ya. Ya, itu seperti itu. Itu ideal. Idealnya seperti itu. Kalau dari baterai. Ya. Apakah pernyataan dari Mas Faris tadi salah? Tidak, tidak salah. Sama-sama benar. Jadi kalau Mas Faris tadi, Mas Faris atau Mas Ferry tadi yang pertama tadi mengatakan bahwa itu adalah realnya seperti itu. Jadi pengertiannya bisa diartikan bahwa arus DC atau arus searah itu adalah arus yang hanya memiliki satu polaritas saja. Maka dikatakan kalau dia positif tadi yang gunung ya gunung saja atau lembah saja. Kalau di atas saja, tidak ada di bawah. Ya, jadi artinya adalah secara garis besar, yang penting dia berada di ranah positif. Ini kan positif. Jadi kalau misalnya seperti ini, misalnya boleh. Makanya tadi kan dikatakan ada yang begini, ada yang begini. Yang penting begini. Yang penting dia tidak pernah sampai bawah. Dia nilainya inilah positif, ini positif, positif. Tetapi ada kalanya yang begini teman-teman. Gini. Berarti ini negatif, negatif, negatif. Maka realitanya, realnya adalah ini. Jadi arus searah adalah arus yang polaritasnya selalu pada satu saja. Kalau positif ya positif saja. Kalau yang negatif ya negatif saja. Terus apakah tadi pernyataan tadi seperti yang Mbak Yoreka tadi, kemudian Mas Iqbal dan Tengah salah? Tidak. Ya tidak. Karena apa? Dia tidak punya frekuensi. Itu yang ideal. Kalau ini kan tidak frekuensi ini. Karena dia tidak merupakan gelombang sinusoidal. Itu idealnya. Tetapi ketika menjadi seperti ini kan nanti ada frekuensi. Kan satu gelombangnya di sini. Satu periodenya kan di sini. Nah, sehingga nanti kalau kita berbicarakan orang akan berupaya. Ini adalah upaya orang untuk membuat menjadi apa? Menjadi seperti ini sebenarnya. Dari mana? Dari arus AC. Jadi kalau jenengan punya AC, ini AC misalnya, ya, gelombangnya kira-kira seperti ini.
Nah, kemudian kalau ini saya masukkan dalam sebuah charger, maka saya akan dapatkan seperti ini. Jadi kalau misalnya menjadi sebuah charger, kemungkinan akan seperti ini, teman-teman. Nah, kalau Anda perhatikan, ya, kalau Anda perhatikan bersama, maka apa yang terjadi di sana? Bahwa di sini ini masih ada riak. Bukan riak pamer loh ya. Jadi ada gelombang kecil-kecil. Maka ini kan juga masih berupa apa? Periode, punya periode. Tetapi dia hanya dalam satu polaritas saja, positif saja. Maka ini saya bisa katakan menjadi arus, ini sudah menjadi arus DC. Nah, apa yang dilakukan orang supaya menjadi seperti yang dari awal yang kayak begini, maka ini nanti akan ditambahkan apa? Misalnya ditambahkan dengan kapasitor dan sebagainya. Jadi di dalam komponen charger yang kita punya, charger handphone, charger laptop, ya, dan lain sebagainya, itu kalau kita lihat dengan menggunakan osiloskop, gambarnya akan seperti ini. Ya, ini upaya orang untuk menjadi yang rata ini. Ya. Dengan bagaimanapun caranya, sebenarnya saya ingin menjadi yang seperti baterai. Ya, itu kondisinya seperti itu. Jadi demikian. Jadi kalau kita lihat gejala transien, yaitu gejala yang timbul dalam selang waktu yang sangat pendek pada suatu rangkaian baik hambatan, kapasitor maupun induktor. Ya, sangat pendek. Seperti ini misalnya, dari 0 sampai gini kan. Nah, ini kan sangat pendek. Berapa waktunya ini nanti? Sangat singkat sekali. Gunanya untuk apa? Contohnya adalah salah satu contoh penggunaan itu adalah pada flasher lampu sein kendaraan bermotor kita. Di dalamnya ada kapasitor dan induktor di sana supaya dia bisa kedip begitu. Ya, itu salah satunya aplikasinya. Itu nanti aplikasi dari sebuah gejala transien. Ketika dia sampai maksimum, dia otomatis dia akan putus, kemudian sampai di bawah dia naik lagi, putus lagi, naik lagi, sehingga akan menjadi seperti itu. Itu untuk arus DC. Nah, arus AC, kalau Anda perhatikan di sini arus yang berubah terhadap waktu secara periodik dan polaritasnya berubah-ubah. Anda perhatikan ini positif, kemudian ini negatif, positif, negatif, dan seterusnya. Ya, nah itu yang terjadi. Jadi kalau kita lihat dari sini, Pak ini melihatnya dari mana? Osiloskop. Kalau jenengan menggunakan multimeter atau avometer, maka jenengan tidak akan dapatkan ini karena dalam avometer itu yang terbaca hanya langsung I maksimum, IM-nya, I maksimumnya yang terbaca. Inilah IM-nya. Ada pertanyaan sampai di sini, teman-teman? Oke, sehingga nanti kalau kita lihat seperti ini, teman-teman. Perbedaannya bagaimana? Perbedaannya seperti ini. Jadi ini adalah pulsating, ini tetap dianggap sebagai arus searah. Karena apa? Dia di kuadrannya hanya kuadran 1 saja. Ya, kuadran 1 saja. Ini ideal. Idealnya di sini. Kemudian ini adalah AC. Karena apa? Dia ada positif, negatif, positif, dan sebagainya. Yang ini variabel. Variabel itu apa? Ya tergantung kita. Kita bisa setting misalnya. Saya ingin menjadikan dia menjadi arus yang positif. Ya, arus yang negatif. Tapi kalau kita lihat di sini adalah searah. Ketika dia di sini jadi positif saja. Ketika di bawah ini adalah negatif saja. Ya, jadi kita bisa asumsikan seperti itu. Nah, secara simbol nanti akan demikian. Ini arus bolak-balik, ini arus searah atau disebut oleh baterai. Jadi sama-sama seperti ini. Jadi kalau kita lihat seperti ini, gambarnya adalah kalau Anda perhatikan di sini, maka yang namanya arus searah itu arusnya mengalirnya ke sana. Ya sudah, hanya ke sana. Tapi ketika arus bolak-balik, suatu saat dia akan ke kanan, kemudian pada kondisi tertentu dia akan ke kiri. Ya, ke kiri. Jadi kalau Anda perhatikan di sini, jadi ketika kita punya siklusnya itu begini, jadi kalau dia siklusnya ke sana, maka dia positif. Maka ketika ini sama sini negatif. Ini maka menjadi negatif. Plus, min, seperti yang digambarkan di situ. Ya, itu arus bolak-balik. Ada pertanyaan sampai di situ, teman-teman? Monggo, kalau ada pertanyaan atau mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Belum? Oke, belum ya?
Nah, sekarang dari empat komponen tadi atau secara garis besar ada 3 komponen listrik tadi kita harus lihat apa tadi hubungannya dengan gejala transien sebenarnya. Jadi kalau kita perhatikan salah satu untuk memahami tentang adanya bagaimana reaksi dari sebuah rangkaian ya sebuah komponen itu terhadap arus baik arus DC maupun arus AC kita bisa lihat dari sini. Nah, kalau Anda perhatikan di sini ya, kalau kita perhatikan ini adalah dalam bentuk arus AC. Bagaimana kalau arus DC kan juga sama saja. Saya punya R di sini. Ini saya punya E kan begini kan ya. Biar supaya beda ini adalah E untuk DC dan itu adalah untuk AC. Jadi kalau kita perhatikan bersama ya, kita perhatikan bersama, maka di sini saya punya arus. Boleh seperti ini atau I-nya di sana. Lupa ini I-nya bagaimana? Boleh. Katanya bolak-balik enggak apa-apa, bolak-balik tapi kalau komponen hanya satu kan tidak menjadi masalah sebenarnya kan begitu. Sehingga kalau Anda perhatikan, kalau ini saya kasih titik A, ini titik B, maka sebenarnya di sini titik apa? Ini juga akan A. Karena apa? Dalam satu simpul. Ini juga akan B. Sehingga kalau kita perhatikan di sini antara VR, ini VR-nya, dan V-nya di sini kan dihubungkan secara paralel. Sehingga sebenarnya saya bisa tuliskan gambarnya menjadi seperti ini. Nah. Jadi kalau ini V ya sama berarti. Ini V-nya ini sama dengan V-nya ini. Jadi V-nya ini akan sama dengan ini. Karena dia dalam satu simpul. Ini juga B. Begitu juga dengan yang di sini juga sama sebenarnya. Ini kalau ini P, Q, ini R, ini S. Maka dari sini maka E-nya akan sama dengan, tetap juga akan sama dengan VR. Ya. Nah, kita bisa evaluasi dengan menggunakan hukum apa? Kita bisa menggunakan hukum Kirchhoff. Makanya tadi saya sampaikan, meskipun kita membahasnya di bab materi EAS yang adalah bab 4, 5, 6, maka kita tetap akan menggunakan bab 1, bab 2, dan bab 3. Ya. Ya, secara khusus nanti akan di situ. Jadi bukan berarti wah saya kan materinya hanya bab 4, 5, 6, saya nggak perlu bahas lagi dong bab 1, 2, 3. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Ya, sehingga nanti dari sini juga bisa kita lakukan. Jadi kalau ini menggunakan Kirchhoff 2 ya juga sama. Kalau di sini kan berarti kan sigma E-nya sama dengan sigma I kali R. Ini Kirchhoff 2. E-nya ada apa? Ada ini. Ya sudah, E sama dengan I dikalikan dengan R. Kan begitu kan? Nah, begitu juga dengan yang di sini. Dengan menggunakan hukum Kirchhoff seperti tadi, rangkaian tertutup, ya dalam rangkaian tertutup dalam tanda petik, maka akan sama seperti ini. Ya, Bapak bagian ini seperti ini bagaimana ya sudah, maka sigma I ya V ya, sigma V-nya ya minus atau boleh pakai minus I dikalikan dengan R. Ini harus sama dengan 0. Kan begitu sama saja. Sehingga I-nya berapa? Ya, sama saja nanti. Sehingga nanti jadi sama dengan ini. Ya, atau sama dengan yang ini. Sehingga dapatkan, maka I-nya akan sama dengan ini. Nah, dalam arus searah bagaimana? Dalam arus searah juga sama, maka I-nya akan sama dengan apa? I per R. Ini apa? Dari apa? Ini sebenarnya kan dari hukum Ohm. Jadi kita juga harus tetap memperhatikan hukum Ohm. Kita harus memperhatikan hukum Kirchhoff 1 maupun Kirchhoff 2. Jadi selalu itu perlu kita pelajari bersama. Nah, kalau Anda perhatikan di sini satu, nah, kalau nanti kita berbicara tentang fasenya ini satu fase karena apa? Tidak ada penambahan apapun. Jadi di sini tetap sinus, ya, I-nya juga sinus. Berarti ini adalah istilahnya adalah sefase. Tidak ada embel-embel apapun. Ya, baik digunakan untuk sumbernya sumber DC maupun sumber AC. Sama saja. Itu untuk apa? Untuk hambatan. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, bagaimana kalau nanti R-nya digabung seperti apa?
Ya, kalau R-nya rangkai banyak bagaimana? Ya sama saja. Jadi kalau misalnya ini nanti ya, jadi kalau misalnya nanti begini bagaimana, Pak? Misalnya ini ada R1, ini ada R2. Kan sama saja. Jadi kalau ini adalah A, ini kan juga tetap A. Ini kan juga tetap A. Kalau ini B, maka di sini kan juga tetap akan B, sama juga tetap akan B. Ya, sehingga kita bisa lakukan banyak hal di sini. Maka kalau Anda perhatikan, maka V ini V-nya, maka V akan sama dengan VR1 juga akan sama dengan VR2. Ya, sama saja. Sehingga nanti ini bisa, oh ini bisa saya apakan? Rangkaian paralel, Pak. Maka ini rangkaiannya akan jadi seperti ini kan akhirnya. Ini R total. Maka akan ada I. Nah, dari sini juga akan sama ini sebenarnya. Ini menjadi I1 dan yang ini menjadi I2. Sehingga kalau Anda perhatikan di sini akan seperti ini. Kasusnya ini I1, ini I2, di mana ini adalah I. Sehingga dari sini kita dapatkan apa? Ya, ini kan satu simpul berarti gambarnya, wah gambarnya akan jadi seperti ini, Pak. Boleh. Kan begini. Nah, ini kan bisa di sini. Nah, ini juga bisa di sini. Sehingga di sini bahwa I akan sama dengan I1 plus I2. Nah, ini kan juga Kirchhoff di bab yang ketiga. Jadi, kita tetap harus mengacu, kita harus memahami juga bab 1, bab 2 maupun bab 3. Ya, meskipun secara khusus tidak disebutkan bahwa oh materinya hanya bab 4, 5, 6. Ya. Jadi kita tidak bisa lepas dari bab 1, bab 2 dan bab 3. Oke, ada pertanyaan sampai di situ? Jadi untuk resistor seperti itu, teman-teman. Jadi responnya langsung. Jadi kalau di sini Vm, V sama dengan Vm sin omega T, maka ini disebut sebagai V maksimum. V maksimum. Ya. Ini V-nya ini adalah V, istilahnya adalah V sesaat. Ya. Sesaat pada saat T ini. Jadi ada yang menuliskan begini. Ya, dalam beberapa buku tuliskan bahwa V T sama dengan Vm sin omega T. Ya, sin omega T. Sehingga artinya apa? Ya setiap T-nya berapa? Ya. Nah, di sini nanti ini adalah sebenarnya kan ada fase di sini nanti. Ya, ini adalah fase. Nanti menjadi plus gini misalnya. Ya, nanti penyamaan bahwa ini adalah fasenya. Ya, kalau ini 0 maka fasenya juga sama dengan 0. Itu nanti sebagai gambaran pada berikutnya. Nah, itu pada resistor. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana kalau yang mengalir itu bukan resistor tetapi induktor. Ya. Bagaimana dengan induktor? Ya. Jadi kalau induktor seperti apa, Pak? Nah, kita lihat sekarang. Itu kan tadi baru resistor. Bagaimana dengan induktor? Nah, kalau induktor kita punya begini. Jadi misalnya begini. Nah, perlu diingat bahwa teman-teman bahwa induktor itu adalah sebuah solenoida. Ketika dia sebuah solenoida, selain dia punya induktansi, karena dia berupa kawat yang dibuat lilitan dengan panjang tertentu, dengan kawat mempunyai karakter tertentu, maka dia juga punya yang namanya hambatan. Ini ada R-nya. Ini ada R. Ini hambatan ini bisa berasal dari mana? Bisa berasal dari rho L per A. Ya, rho L per A. Dari siapa? Dari kawatnya itu. Bisa jadi seperti itu. Tetapi bisa juga memang R-nya ditambahkan. Tujuannya apa? R ini berfungsi untuk membatasi arus yang mengalir di sini.
Ya, untuk membatasi arus supaya apa? Supaya peralatan itu tidak rusak, terutama pada baterainya tidak terjadi hubungan arus pendek. Loh kok kenapa Pak kalau terjadi hubungan arus pendek? Kalau terjadi hubungan arus pendek, maka akan terjadi bouncing, ya akan terjadi panas. Karena apa? Ini DI per DT-nya besar. Ya. Jadi supaya tidak terjadi panas yang berlebihan pada induktor yang dapat berakibat pada kerusakan baik induktor maupun sumber tegangan. Dalam kurung adalah V. Ya, ini ada V. Ini simbolnya bagaimana? Ya, V aja sebenarnya. Jadi bisa jadi seperti ini. Tidak, dia untuk melihat responnya dia, maka ini hambatannya adalah V-nya adalah V secara umum. Oke, saya lihat seperti ini misalnya. Ini V. Nah, kalau kita melakukan analisa dari sini, kita menggunakan apa tadi? Gini kan? Sebentar. Misalnya begini, maka ini akan ke sana. Kebalik ya ini. Ya. Nah, sehingga dengan menggunakan konsep hukum Kirchhoff 2 dalam rangkaian tertutup, maka kita akan dapatkan jumlah beda potensialnya adalah jumlah beda potensial antara tegangan jepit masing-masing. Jadi kalau saya katakan di sini adalah A, di sini adalah B, di sini adalah C, maka di sini juga A, di sini juga C. Ya kan? Betul kan? Begitu kan? Maka V yang di bawah ini juga akan sama dengan V yang di atas. Atau, oh Pak, jangan begitu Pak. Oke, saya kasihkan ini Q, ini adalah R. Ya, ini saya kasih R saja. Atau P. Nah, boleh kan? Maka kalau Anda perhatikan di sini, maka apa? VP-nya, VPQ itu akan sama dengan VCA. Iya kan? Sama kan ya, karena disusun secara paralel. Ini satu apa namanya? Satu kabel kok. Sehingga VVQ sama dengan apa? Ini adalah V. Sama dengan di sini apa? Nah, ini ada VL ditambah dengan VR. Oke? Tahu sampai di sini teman-teman? Nah, sekarang kita lihat VL-nya sama dengan apa? Ini induktor. Maka induktor sama dengan min L DI per DT. Ini plus I dikalikan dengan R. Ini sama dengan V. Oke, begitu? Ada pertanyaan teman-teman? Belum, Pak. Nah, belum ya? Oh, ini plus ya, tetap plus ya. Nah, plus ya, betul ya? Plus ya? Oke, plus ya. Karena sama dengan itu. Sehingga dari sini kita bisa identifikasi. Maka kalau saya pindah ke sini misalnya, maka menjadi L DI per DT akan sama dengan apa? V min I dikalikan dengan R. Boleh kan seperti itu ya? Boleh? Oh ya Pak, boleh. Ya memang boleh, kan matematis ini. Jadi upaya orang untuk mencoba mengidentifikasi masing-masing. Nah, sehingga saya akan dapatkan bahwa DI per DT-nya akan sama dengan V min I kali R, ini begini, 3G dengan R. Ya. Oke. Boleh ya?
Nah, dari sini saya bisa ubah matematis ini, maka DI per V min IR sama dengan 1 per L dt. Matematis. Ya, dengan matematis ini nanti kita akan peroleh berapa ini hasilnya. Ini akan sama dengan 1 per R ln V min IR sama dengan T per L. Ini dengan pemisalan ya. Ya apa Pak caranya Pak? Ya sudah saya misalkan. Maka misalnya saya punya Y sama dengan adalah V min IR. Maka apa? DY-nya sama dengan apa? DY-nya sama dengan min R kan ya? Oke. Boleh saya masukkan begini. Saya misalkan begini. Sehingga saya akan dapatkan dari ini DY per DI ya. DY per DI. Ya, atau DY-nya sama dengan min R DI. Ya. Atau DI-nya sama dengan apa? 1 per R DJ tapi minus ya. Ada yang bingung? Ayo kalau yang bingung saya hapus dulu ini. Nah, sebenarnya integrasinya gampang. Sehingga dari sini saya buat apa? DI-nya sama dengan apa? Min 1 per R DJ. Ini apa? Ini Y. Per Y sama dengan 1 per L dt. Ya, betul begini ya. Oke, teman-teman, betul ya? Ya, Pak. Berarti ini sama dengan min 1 per R. Ini apa? Ln Y sama dengan T per L. Ya, betul ya. Nah, sekarang kita masukkan Y-nya apa? Sehingga Y-nya adalah menjadi 1 per R. Ini ada minusnya. Y-nya apa? Y-nya adalah ln V min I R sama dengan T per L. Ya, betul begitu ya. Ada yang tidak paham atau kurang jelas dari sini? Lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Sehingga saya punya bahwa ln V min IR sama dengan yang R ini saya pindah ke sini menjadi min R T per L. Ya kan? Sehingga kalau saya buatkan di sini, ini saya hilangkan ln-nya, maka menjadi V min IR sama dengan I pangkat min RT per L. Atau IR sama dengan, ini pindah sini, V min E pangkat RT per L. Atau I-nya sama dengan, dapat tak? Ya. Sehingga seperti yang ada di dalam buku itu, maka nanti saya dapatkan bahwa I-nya, ini akan sama dengan ini, saya masukkan, berarti sebenarnya ini sama dengan V minus E min RT per L per R, kan ya? Atau sama dengan, ini untuk T sama dengan 0, maka I sama dengan 0, karena masih belum ada. Ya, sehingga saya dapatkan apa? T sama dengan 0, I sama dengan 0 ya. Maka saya dapatkan bahwa
Oh, sama dengan I, bukan sama dengan 0 ya. Sama dengan I0. I0, maka saya masukkan di sini. I0 sama dengan V per R. Ini pangkat min 1 ya. Oh, T sama dengan 0. E pangkat 0 berapa? 1 ya? Ayo teman-teman. Itu satunya nggak 1 per R, Pak. 1 per R ya. E pangkat 0 berapa? E pangkat minus 0 berapa? 0 ya? E pangkat minus 0. Bukan pangkat 0 ya, pangkat minus 0. Berapa ini? 0 ya. Berarti I0 sama dengan V per R. Sehingga dari sini saya akan dapatkan bahwa I-nya sebagai fungsi T nanti akan sama dengan 1, Pak. 1. 1, Pak. 1 ya. 1. 1 ya, sebentar. Integrasinya oke, sebenarnya bisa dari sini sebenarnya teman-teman. Dari ini ya. T sama dengan 0, dari sini sebenarnya bisa. T sama dengan 0, maka ln V min IR ini sama dengan 0 ya. Boleh ya? Karena T-nya saya ganti 0, maka apa ini? Ln-nya ini kan ya? Sama dengan 0 ya. Oh ya ya. Jadi pada T sama dengan 0 sama dengan ini sehingga saya dapatkan 0 Sebentar. Oke, kok sedikit agak bulat ini saya sendiri nah, gini saja. Nanti saya akan coba lihat. Jadi dengan kondisi seperti ini maka saya dapatkan seperti yang ada dalam buku, maka I dalam T sama dengan V per R dikalikan dengan 1 min E pangkat min R T per L. Coba nanti saya coba lihat cek untuk pengkondisiannya ini. Nah, sehingga dari kondisi seperti ini maka dalam waktu yang sangat singkat maka akan terjadi seperti ini. Nah, ini adalah yang disebut sebagai gejala transier pada induktor. Maka ini adalah I-nya. I sama dengan V per R. Untuk T yang sangat tinggi, sangat banyak, ya. Untuk T sangat banyak, maka ini akan sama dengan 0. Ya, sehingga nanti akan seperti ini. Jadi kalau teman-teman punya yang namanya induktor, ya, induktor ketika dikasih arus apapun itu, maka butuh waktu sangat singkat untuk dia menjadi panas. Ya, jadi ketika dengan nyalakan jet, dia tidak langsung panas, tapi butuh waktu sampai dia panas, butuh waktu kira beberapa milisecond atau beberapa second. Nah, itulah terjadi karena apa? Yang disebut gejala transien. Panasnya terjadi karena W-nya tadi karena apa? Setengah L/I kuadrat. Sementara I-nya itu dari sini. Nah, ya, sehingga butuh waktu di situ. Ya, sehingga waktunya berapa? Waktunya ini sampai dia sampai sini adalah sama dengan T, itu sama dengan L per R. Supaya apa? L per R, supaya ini L per R, supaya ini sama dengan 1. Ya, E pangkat min 1. Begitu sebenarnya. Atau seper E, maka akan sama dengan 0. Nah, ini yang terjadi pada sebuah induktor. Jadi, ini gejala transiennya. Gejala peralihannya. Jadi yang semulanya itu adalah induktor itu tidak terjadi apa-apa, kemudian ketika kita kasih aliran arus, maka lama-lama dia akan panas.
Tetapi kalau arusnya ini arus DC, ya arus DC, maka setelah panas sudah dia diam. Berbeda dengan arus AC. Ya, arusnya nanti dia akan steady di situ. Kalau arus AC dia akan turun, naik, turun, naik, turun, naik dan sebagainya. Ya, jadi kalau arusnya DC, maka dia akan seperti ini. Sudah. Jadi ini adalah maksimumnya dari sini. Tetapi nanti kalau arusnya AC bagaimana? Kalau arusnya AC akan seperti ini, teman-teman. Ya, jadi kalau arusnya AC, nah dia akan ikut begini. Kenapa? Sumbernya misalnya sumbernya seperti ini sumbernya. Sumbernya ini ya, sumbernya. Ya. Nah, ini terlalu panjang nih sumbernya sebenarnya. Oke, kalau seperti ini maka dia akan demikian. Dia akan mengikuti ini, begini. Jadi sebentar. Ya, jadi dia akan seperti ini. Ketika dia naik, ikut naik. Tapi dia akan seperti ini. Nanti saat dia akan begini. Kemudian dia akan naik lagi. Jadi dia tidak pernah sampai di minimumnya ini. Ya, karena ada proses tadi, proses sisa, energi sisa yang terkandung di dalam induktor. Sama seperti halnya mungkin pernah saya sampaikan, kalau kita punya induktor atau solenoida, kita kasih aliran arus, maka dia akan jadi magnet. Jadi serta-merta ketika sumber itu hilang, sumber arusnya, maka induksi magnet itu masih ada sisa di situ. Apa yang menyebabkan sisa? Salah satunya ditentukan oleh mu0, kemudian apa namanya isi dari permeabilitas dari bahan yang ada di dalamnya. Jadi tidak bisa langsung hilang. Nah itu nanti yang disebut sebagai konsep histeresis kalau nanti jenengan tahu. Jadi misalnya kalau jenengan buat apa membuat apa namanya membuat magnet dari lilitan kawat itu ya yang dililitkan di pulpen atau paku begitu, maka ketika sumbernya itu saya hilangkan, maka masih ada sisa magnet yang di situ. Ya, sisa magnet itu sebenarnya adalah terjadi karena apa? Ada sisa energi yang masih ada di situ. Atau bahkan kalau jenengan punya heater atau apapun, ketika dia panas, sudah panas, jenengan cabut misalnya dari sumbernya, maka panas itu masih tersisa. Salah satunya adalah diakibatkan oleh sifat dari induktor. Oke, begitu teman-teman? Ada pertanyaan sampai di situ? Permisi Pak, izin bertanya Pak. Oke, monggo silahkan. Saya masih bingung yang persamaan IT itu Pak. Itu dari mana ya Pak? Nah ini nanti IT ini pada saat T sama dengan 0, I-nya sama dengan berapa ya? Sebentar. Pada saat I sama dengan 0. Oke, pada saat I sama dengan 0, T sama dengan 0, I-nya sama dengan 0. Ya. Bentar, ini saya sepertinya ada yang keliru. Pada saat T sama dengan 0, ini sama dengan 0. Ya, I sama dengan 0, bukan I0 sama dengan 0. Ya. Sehingga kalau kita lihat dari sini maka akan dapatkan apa? Akan seperti ini. Maka ini adalah V per R. Sebentar, ini saya terkadang syarat batas ini, teman-teman. Jadi syarat batasnya, sebentar. Pada T sama dengan 0, maka sama seperti yang di atas ini. T sama dengan 0, I-nya sama dengan 0. Maka I sama dengan 0, ini I sama dengan 0. Sehingga kalau Anda perhatikan di sini maka sama dengan apa? Maka ln V sama dengan 0 ya. Betul kan ya? Atau kalau Anda masukkan ke sini juga sama. Pada saat T sama dengan 0, ini kan sama dengan 0. Maka 0 sama dengan V per R min 1 per R E pangkat 0. Ya. Betul begini ya? Ya, betul begini?
Ya, begini kan ya. Sehingga nanti kita bisa masukkan di situ. Nanti saya coba cek lagi persamaan. Tapi kalau kita masukkan di sini kan juga sama nanti. Betul nggak? Pada saat T sama dengan 0. Ini 0, maka sama dengan ini kan. Ini 0 sama dengan V per R. Jadi akan sama dengan N. Coba nanti saya cek kembali dari persamaannya ini. Mohon maaf ya. Oke, begitu? Baik, siap Pak. Makasih Ya. Pak. Ya, terima kasih atas masukannya. Yang berikutnya adalah itu induktor. Bagaimana dengan kapasitor? Ya. Karena yang berikutnya adalah kita punya kapasitor. Apa yang terjadi dengan kapasitor kalau misalnya dia saya hubungkan dengan itu, sehingga ada beberapa tanggapan bahwa kapasitor itu kalau kita hubungkan dengan arus searah, maka dia seakan-akan tidak berfungsi sama sekali. Ya sebenarnya berfungsi. Mana nih? Ya, sebenarnya berfungsi. Dia tidak akan berfungsi ketika pemuatannya sudah penuh atau sudah jenuh sebenarnya. Ayo. Sumpah Ya, jadi dia akan berfungsi ketika dia belum termuati. Tapi ketika sudah pemuatannya penuh, maka seakan-akan dia tidak berfungsi. Maka orang mengatakan kapasitor kalau saya hubungkan dengan arus searah, dia tidak berguna sama sekali, Pak. Tidak berguna sama sekali ketika dia dihubungkan secara seri. Tetapi ketika dihubungkan secara paralel, dia tetap akan berfungsi dengan baik. Kita lihat sekarang. Kita punya kapasitor. Jadi, kapasitor. Fungsinya apa kemarin kapasitor, teman-teman? Fungsinya adalah kapasitor adalah komponen ya, komponen yang apa? Surya? Yang menyimpan energi ya, menyimpan energi atau menyimpan muatan. Maka di sini yang disimpan adalah muatan ya. Dia akan menyimpan muatan listrik. Maaf, sebentar. Menyimpan muatan. Muatan identik dengan energi. Tapi muatannya tersimpan ya sebentar saja sebenarnya. Kecuali kalau misalnya dia dihubungkan singkat, maka dia akan menyimpan sebentar dan simpanannya cuma tidak terlalu banyak, tidak seperti baterai ya, karena bahannya berbeda. Nah, ketika kita hubungkan dengan sebuah sama seperti yang di depan tadi, saya hubungkan dengan sebuah sumber tegangan. Simbolnya kan begini. Ini tetap saya kasih R. Tujuannya apa? R ini adalah untuk membatasi arus yang masuk ke kapasitor supaya dia tidak hubung singkat atau terbakar. Saya hubungkan dengan sebuah sumber. Ini V. Sama seperti yang tadi, kalau ini saya hubungkan dengan huruf A, ini adalah B-nya dari sini, kemudian di sini C, kemudian saya kasih di sini adalah P, di sini adalah Q, ya. Maka sebenarnya VAB ini akan sama dengan VQ karena dia satu simpul, satu kabel. Nah, sementara VAB-nya sama dengan apa? Ini VA ditambah dengan ini VAB ditambah dengan ini C ya. Maaf, ini C, VAC ya. VC ya. Maka VAB plus VBC ini akan sama dengan VPG. Ya kan? Nah, ini kalau kita balik sama aja sebenarnya. VPG berarti sama dengan apa? VAB. VAB apa? Kapasitor. Kapasitor besarnya tegangan pada kapasitor apa? Q per C. Ditambah dengan I dikalikan dengan R. Atau kalau misalnya dengan masih belum saya tuliskan dulu kembali.
Maka di sini sama dengan VC plus VR. VC-nya sama dengan apa? Q per C plus I dikalikan dengan R. Ini adalah V. Ya, seperti ini kan ya? Oke, nah yang akan kita cari adalah berapa lama sebenarnya ini akan termuati. Karena terkait dengan kondisi transien. Maka pada saat T sama dengan 0, ya harusnya akan sama dengan 0. Bagaimana caranya? Kita coba lihat satu persatu. Ya, kita coba lihat satu persatu. Kita coba lihat satu persatu. Ini juga bisa lihat yang ada di dalam buku halaman 140 yang gejala transien 141, 142 sampai 144 di dalam buku. Ya, di dalam buku. Sehingga kalau kita mengikuti yang ada dalam buku, bolehlah kita tuliskan di situ. Supaya nanti jenengan pemahamannya bisa ngerti. Kok seperti itu bagaimana, Pak? Ya, seperti itu bagaimana? Ya. Yang pertama adalah kalau kita lihat dari sini, maka apa? Bahwa I sama dengan Q per T. Kita tahu bahwa I sama dengan Q per T. Ya, sehingga saya akan dapatkan bahwa V, ini V-nya sama dengan Q per C plus Q per T dikalikan dengan R. Ya, boleh. Ini menjadi dq per dt ya. Dq per dt. Jumlah perubahan muatan per satuan waktu. Oke. Ya, sehingga dari sini saya akan dapatkan ini ada, oke sahabat ini dv per dt, ini ada r-nya sama dengan adalah v min q per c. Ya, kalau saya ubah dan sebagainya, saya akan dapatkan bahwa dq sama dengan 1 per R, boleh begini, ya 1 per R kali V min Q per C dt. Ya, boleh kan seperti ini? Ya, atau bulat Pak, ya wes V per R min Q per C dt. Ini matematis ya teman-teman, sehingga dq per V, ini ada R-nya ya, min Q per C, ini saya bagi dengan R, bulatnya begini kan ya. Kok bulat Pak, dowo ya. Ya, dowo dan sebagainya. Nanti jangan penurunan jangan bisa lihat dari buku halaman 143. Ya. Sehingga nanti dari situ kita dapatkan apa di sana. Maka dari sini saya akan dapatkan bahwa T-nya akan sama dengan, waktunya sama dengan minus RC ln V per R min Q sebagai fungsi T per RC dibagi dengan V per R. Atau kita akan dapatkan bahwa di persamaan itu di halaman 143 atau 144, maka saya akan dapatkan sebenarnya adalah QT-nya akan sama dengan CV dikalikan dengan 1 min E pangkat apa? Min T per R.
C. Jadi jenengan bisa lihat dari buku itu. Kemudian pada saat T sama dengan 0 dan sebagainya, atau mungkin pada saat dia sudah penuh, maka dia akan. Jadi kalau kita lihat dari sini, maka akan bentuknya seperti ini, teman-teman. Kalau jenengan punya sumbernya seperti ini, ya misalnya seperti itu, maka dia akan begini. Dia akan ketika sampai di sini dia penuh begini. Ketika dia turun ada sisa energi, dia akan begini. Ketika dia naik dia akan begini. Ini kalau dia sumbernya sumber AC. Kalau sumber DC bagaimana? Kalau sumber DC nanti akan seperti ini. Nanti jangan bisa baca ya, di buku itu ada. Jadi kalau sumbernya begini, maka respon berikutnya adalah maaf. Ya. Dia akan bagaimana? Dia akan seperti ini. Kalau dia DC, maka dia akan begini. Nah, sehingga kalau dia sudah sampai di sini penuh, maka sebenarnya kehadiran ini sudah tidak berfungsi lagi, kecuali kalau ada perubahan arus pada arus DC. Ini DC ya. DC ini adalah AC. Nah, kemudian kalau misalnya suatu saat ini pelucutan, ketika dipelucuti, ya, sampai di sini misalnya, ya sampai di sini misalnya, bentar ini saya. Misalnya cuman sampai di sini kan ya. Nah, sampai di sini nanti habis, dimati-mati, maka yang terjadi adalah seperti ini. Oke, saya ganti warna ini aja. Jadi ketika dia sampai di sini habis, dia akan begini. Set. Jadi akan demikian. Saya hapus saja. Jadi sampai di sini habis, dia akan sampai seperti itu. Ya. Jadi ini adalah proses charging. Ini adalah proses ini adalah proses jenengan ngecas HP. Di sini ketika jenengan menggunakan HP setelah dicas penuh. Jadi berapa lama nanti baterai yang dalam HP jenengan itu akan habis. Jadi kita bisa prediksi, oh sekian jam dia akan habis karena apa? Penggunaan yang berbeda-beda. Mulai jenengan pakai handphone yang kita jenengan pakai muter video, YouTube, merekam, atau hanya internet, atau hanya WA dan sebagainya. Karena proses itulah yang nanti akan menghabiskan atau mendischarge dari dari baterai yang jenengan cas tadi. Nah, pada dasarnya teman-teman ya, pada dasarnya itu adalah bahwa ketika jenengan ngecas itu yang Anda berikan adalah ini sebenarnya. Proses charging itu jenengan akan mengisi key-nya ini, muatannya. Jadi muatan itu yang jenengan isikan ke dalam baterai. Bukan tegangan, karena tegangannya sama. Ya, tegangannya sama. Ya. Jadi tegangan yang diberikan ini sama ini. Di sini. Loh, ini R-nya dari mana, Pak? R-nya bisa jadi dari komponen-komponen sebagai pembatas arus. Tetapi secara garis besar, maka tegangan yang Anda berikan ke dalam baterai ini, kapasitor, kalau kapasitor, kalau baterai, ya udah baterai. Maka tegangannya sama. Ya, tegangannya sama, tetapi arusnya berbeda. Ini arusnya sudah habis, misalnya dengan baterai, sementara ini arusnya penuh. Jadi nanti kalau arusnya sudah seimbang, sama, ya posisinya arusnya sama, maka proses charging itu sudah selesai. Ya, jadi yang diisikan itu arus. Sama seperti halnya kalau jenengan punya baterai, ya misalnya ada 5.000 mAh. Ini kan sebenarnya sama dengan berapa? 5 Ah kan? A ini apa? Ampere. Ini berarti adalah I, ini adalah H, itu hour, berarti adalah T. Kalau yang mengatakan I kali T ini sebenarnya sama dengan adalah Q. Jadi sebenarnya yang terkandung di dalam baterai HP jenengan itu, atau power bank atau apapun, itu sebenarnya adalah muatan. Yang muatannya nanti akan seperti ini. Jadi kalau misalnya jenengan punya muatan sekian, maka kalau jenengan
konsumsi daya dari HP jenengan hanya 200 miliampere ya pemakaiannya, maka jenengan bisa estimasi kalau output yang saya butuhkan 200 miliampere sementara baterai saya adalah 5000 miliampere hour, maka kira-kira akan habis berapa jam. Itu Anda bisa prediksi di situ. Oke, ada pertanyaan sampai di situ teman-teman? Nah, sehingga kalau nanti dalam aplikasi misalnya dengan saya punya tegangan yang begini, ini adalah AC, maka seperti yang saya katakan teman jenengan tadi, ketika ini saya arahkan, misalnya begini, saya punya trafo begini, trafo yang kemarin, kemudian saya kasih dioda misalnya begini, maka di sini akan menjadi positif, ini akan menjadi negatif. Hasilnya bagaimana? Hasilnya akan seperti ini teman-teman. Ya mungkin biar teman-teman tahu saja, maka hasilnya akan begini. Di sini habis silang. Nah, ini adalah fungsi dari dioda. Karena dioda tidak bisa dipanjer mundur. Maka ketika dia dipanjer mundur, maka dia akan mati. Bukan mati, dia akan meng-off-kan. Dia 0 di sini. Ketika dia mulai naik lagi, dia akan ada lagi dan seterusnya. Ya. Sehingga ini menjadi seperti ini. Nah, ada kalanya juga ini ketika seperti ini, maka saya tambahkan kapasitor. Jadi kalau saya tambahkan kapasitor di sini, ada kapasitor, maka gambarnya akan berubah. Berubahnya bagaimana? Ya tadi, ini akan seperti ini sampai di sini. Ketika dia di sini kan mulai turun, maka dia akan begini, melandai. Nah, ya kemudian dia akan naik lagi. Nah, jadi kalau Anda perhatikan bahwa I-nya tadi sama sebanding dengan C dikalikan dengan V. Maka semakin besar C-nya, maka dia akan semakin lama dia akan melandainya. Ya, sehingga dengan kondisi seperti itu maka orang berlomba-lomba supaya apa? Tujuannya apa sih sebenarnya membuat seperti ini? Tujuannya adalah supaya tegangan yang saya hasilkan, saya pengennya kan begini. Nah, ini ideal dari baterai. Sehingga saya harus mengontrol ini. Ini adalah kontrolnya di sini. Berapa sih sebenarnya di sini? Semakin besar C-nya, maka semakin landai di sana. Itu yang fungsi dari sebuah kapasitor dalam sebuah adaptor. Itu yang sampai saat ini yang hari ini kita pelajari. Ada pertanyaan teman-teman? Bertanya. Iya, boleh. Boleh, Sur. Monggo, silakan. Iya, Pak. Untuk kode presensi hari ini bagaimana ya, Pak? Tadi sudah saya kirim ya? Belum, Pak. Oh, belum, Pak. Tadi sudah saya foto tapi belum saya, atau saya keliru ngirim. Jangan-jangan saya keliru ngirim ke kelas 1-nya. Oh ya, mohon maaf. Belum terkirim. Baik, Pak. Sebentar. Walah. Sebentar ya, Mas. Oke. Saya belum terantifikasi di WiFi di anu saya. Oh, mohon maaf ini. Sudah saya kira sudah terkirim tadi. 545103. Sudah masuk ya? Mas Surya, sudah masuk? Sudah, Pak. Mau saya coba. Terima kasih, Pak. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Monggo silahkan. Monggo kalau ada pertanyaan silahkan. Loh, ini siapa ini? Masih Asfa ini masih baru gabung ini. Sudah mau berakhir baru gabung. Oke, baik. Teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan mungkin saya cukupkan. Jadi ada rencana mungkin hari Selasa akan ada asisten. Kemudian saya merencanakan hari Kamisnya saya akan adakan kuis ya. Materinya bab 4 sama bab 5. Ya. Jadi hari Selasa nanti asistensi, kemudian hari Kamisnya kita akan adakan kuis, bahannya bab 4 dan bab 5.
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk kali ini. Kalau tidak ada pertanyaan, monggo silahkan kalau ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih teman-teman atas diskusi, atas masukan, atas koreksi yang diberikan. Saya mohon untuk dibaca juga bukunya. Ya, di buku ini dibaca. Ketika jenengan beli buku, jenengan harus baca. Karena di situ banyak hal yang mungkin dalam perkuliahan ini tidak sempat saya sampaikan semuanya, tetapi monggo untuk dipelajari, termasuk soal-soal monggo untuk dikerjakan. Nanti kalau ada yang kurang jelas atau masih bingung terkait dengan bagaimana mengerjakannya, kita bisa diskusikan bersama. Atau mungkin jenengan bisa diskusikan dengan asisten. Kalau dengan asisten jenengan masih merasa belum puas atau apa, nanti bisa ditanyakan ke saya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk kali ini, teman-teman. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak.